Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah, semester 2 Prodi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah pemberantasan tindak pidana. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: pertama, delik korupsi dalam KUHP. Kedua, Peraturan Pemberantas Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PR atau Perpu Januari tahun 1950. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PR Rabun 2960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, TAP MPR Nomor ZAI atau MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke-2003. Ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke-12, Instruksi Presiden Nomor Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu: pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai dalil korupsi oleh para pembuat undang-undang. Kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian. A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang maksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik yang diambil dari KUHF yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga seli. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dan KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat dan tertentu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah: pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal ke-13, keempat, pasal ke-15, kelima, pasal kelima, keenam, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun ke-2001. Ketujuh, pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun ke-2001. Kedelapan, pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesembilan, pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun ke-2001. Kesepuluh, pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun ke-2001. Kesebelas, pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor
20 tahun ke-2001. Ke-12, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. D. Gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12 ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang barang, rabat dekong, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.